Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elijah Saragi, SPD. Saya mengajar mata pelajaran sejarah di SMA Negeri 1 Pangkatan, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 3 tahun 2023. Program studi saya adalah sejarah di LPTK Unila Bandar Lampung dengan nomor peserta atau nomor UKG 201501727698. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMA Negeri 1 Pangkatan. Berikut video pembelajaran saya. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Assalamualaikum, selamat siang. Selamat siang. Apa kabarnya pada siang hari ini? Sehat dan luar biasa. Dengan senang hati, sehat dan luar biasa semuanya. Pada pagi hari ini, coba saya perhatikan dulu kelas kita. Untuk yang sedikit hari ini dan untuk selanjutnya, minggu yang lalu sudah saya bilang tolong diperhatikan kelas. Ya, hari ini saya senang. Saya perhatikan kelasnya mulai dari pintu atau dari depan sampai kelas ujung ke ujung kelas itu sangat bersih. Ya, tidak ada lagi sampah selip, bahkan abu pun tidak ada. Coba kasih tepuk tangan dulu. Mudah-mudahan kedepannya untuk khusus yang piket bersihin kelas selanjutnya semakin lebih baik lagi. Nah, jadi sebelum saya memulai atau kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, mari dulu kita menyanyikan lagu wajib atau lagu nasional. Oke, silakan. Satu, dua, tiga, ya. Berkibarlah benderaku, lambang suci negara perwira. Sang merah putih yang perwira, berkibarlah selama-lamanya. Biasanya sebelum kita memulai pembelajaran kita, marilah dulu kita berdoa. Silakan ketua kelas masuk ke kelasnya. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan. Doa dimulai. Doa selesai. Tidak hadir? Ada semua. Oh, nih nggak ada lagi yang nggak apa kan? Di Pasta mana? Sudah hadir kan Pasta? Iya, alhamdulillah sudah hadir semuanya. Silakan dulu kasih tepuk tangan. Berarti pesan saya selalu didengar. Tolong ditingkatkan kehadiran. Untuk hari ini saya sangat senang semuanya hadir. Alhamdulillah. Oke ya. Jadi topik kita pada siang hari ini yaitu tentang tipologi hasil budaya praaksara pada zaman Neolitik. Oke. Jadi mungkin ini kelanjutan dari materi kita minggu yang lalu. Sebelum saya lanjutkan, tujuan dari pembelajaran kita pada siang hari ini adalah tentang dalam tipologi kebudayaan. Kita akan mempelajari berbagai benda hasil kebudayaan yang muncul pada masa praaksara. Nah, contohnya apa kira-kira? Ada seperti kapak lonjong, kapak persegi, ya kan? Nah, mungkin. Jadi nanti biar lebih dalam lagi atau biar lebih banyak nanti contoh atau materi lagi, nanti saya akan kasih untuk menonton video, enak ya? Jadi itu adalah tujuan dari pembelajaran kita pada siang hari ini. Jadi di sini saya ada membuat boleh nanti diperhatikan ya materi yang untuk
tipologi tentang praaksara pada zaman Neolitikum tadi. Dan di sini ada tentang sejarah Indonesia. Oke. Sejarah Indonesia. Ya, perhatikan ke depan. Itu ada 3 poin, yaitu pengertian zaman Neolitikum, ciri-ciri dari zaman Neolitikum, dan yang ketiga adalah hasil kebudayaan. Dan selanjutnya ada di situ pengertian zaman Neolitikum. Oke. Pengertian zaman Neolitikum. Boleh diperhatikan semuanya. Zaman Neolitikum. Coba nampak nggak yang di belakang? Seperti si Putra. Nampak? Jelas nggak Putra? Jelas. Boleh kamu baca dulu Putra. Coba baca dulu Putra, Pak. Zaman Neolitikum adalah fase atau tingkat kebudayaan pada zaman prasejarah yang mempunyai ciri-ciri berupa unsur kebudayaan seperti peralatan dari batu yang diasah, pertanian menetap, peternakan, dan pembuatan terbikat. Fase ini dimulai pada sekitar milenium ke plus 10 sebelum Masehi. Iya, oke. Perhatikan bagus ya nak ya. Selanjutnya di poin berikutnya ada ciri-ciri zaman Neolitikum. Situ ada beberapa poin. Ya, ada 7 poin ciri-ciri dari zaman Neolitikum. Coba yang di ujung sana. 1. Hidup menetap atau sedenter dan memiliki tempat tinggal bukan di gua. Ya, poin kedua. Coba dibaca dulu ada. Hidup dari bercocok tanam. Iya, hidup dari bercocok tanam. Poin ketiga. Coba Alat-alat yang dipakai berasal dari batu yang sudah dihaluskan. Hasil kebudayaannya adalah kapak lojong, kapak persegi, dan kapak bahu. ya. Poin keempat. Coba Lilis apa di situ? Iya, pertanian menetap. Ya, jadi sama saya bilang tadi, tidak lagi kita hidup berpindah-pindah. Jadi kita sudah bisa bertani, bahkan hidup dari bercocok tanam. Selanjutnya nomor 5. Coba Susan. Poin yang kelima yaitu peternakan. Iya, peternakan. Selanjutnya Ola, poin ke-6. Poin keenam, masa beternak dan bercocok tanam awal. Ya, poin selanjutnya Boni. Menurut saya animisme dan Iya. Di pada zaman praaksara, kepercayaan pada zaman itu masih menganut animisme dan dinamisme. Iya. Saya mau suruh si Mister. Kalau penjelasan dari kapak persegi di situ, Mister. Kapak persegi banyak ditemukan di Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, dan di Pulau Nusa Tenggara. Kapak ini terbuat dari bahan dasar batu api yang sudah dibuat dengan halus serta diasah. Diperkirakan masuk ke wilayah Indonesia lewat jalur dari Yunani ke Semenanjung, Malaka, kemudian masuk ke Pulau Jawa lewat Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Nusa Tenggara, dan Pulau Maluku. Diperkirakan oleh para ahli arkeologi benda ini dibuat sebagai lambang kebesaran, alat upacara, alat tukar, dan jimat. Oke, dibuat dengan halus serta diasah. Nanti saya kasih contohnya ya. Poin kedua, di situ ada kapak lonjong, ya. Jadi kapak ini mempunyai penampang yang berbentuk lonjong. Oke, perhatikan ya. Jadi katanya oleh karena itu dinamakan kapak lonjong yang ujungnya agak lancip sehingga dapat dipasang tangkai. Jadi kalau kapak lonjong di mana itu? Kita jumpa di mana biasanya? Di Sulawesi. Di mana lagi? Di Papua. Oke, itu dia ya. Jadi sudah jelas mungkin yang saya kasih poin berikutnya ya. Oke, ada yang nggak kurang mengerti atau kurang jelas? Silakan tunjuk tangan. Mana tahu ada yang kurang mengerti? Yang saya kasih materi
tadi. Silakan berdiri. Jadi yang menjadi pertanyaan saya, coba Ibu jelaskan secara spesifik apa sih Bu fungsi dari kapak lonjong dan kapak persegi pada saat zaman Neolitikum tersebut? Oke, pertanyaan dari teman kamu, apa sih Bu fungsi dari kapak persegi dengan kapak lonjong? Ya, oke. Jadi kalau fungsi kapak persegi pada zaman Neolitikum digunakan untuk melakukan proses penanaman berbagai jenis tanaman seperti mencangkul. Ya, itu salah satu dari fungsi kapak persegi. Jadi kalau fungsi dari kapak lonjong pada zaman Neolitikum ini digunakan sebagai alat bantu dalam bercocok tanam dan apalagi berburu. Jadi selanjutnya saya akan buat video biar lebih jelas materi ya. Adik-adik masih malas belajar sejarah nih. Ingat, jus merah. Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Sebagai generasi penerus bangsa, kita tidak boleh melupakan sejarah. Makanya, yuk belajar sejarah. Pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai hasil budaya pada masa Neolitikum. Manusia pada masa ini sudah mampu menggunakan peralatan yang telah diasah dengan halus. Pola hidup menetap yang mereka jalani menghasilkan kebudayaan yang lebih maju karena Paleolitikum dan masa Mesolitikum. Masa Paleolitikum atau zaman batu tua merupakan masa di mana peralatan manusia prasejarah dibuat dari batu yang cara pengerjaannya masih sangat kasar. Pada masa ini, kehidupan manusia bahan. Alat-alat yang dihasilkan masih terlihat kasar, tetapi sudah ada upaya untuk memperhalus dan mempertajamnya. Hasil persegi dan kapak lonjong. Selain kapak persegi dan kapak lonjong, juga terdapat hasil kebudayaan lainnya, yaitu kapak bahu, perhiasan, pakaian, dan juga tembikar. Nusa Tenggara. Semangat nontonnya, jangan ada yang ngantuk. Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Walaupun kapak persegi berasal dari daratan Asia, tetapi di Indonesia banyak ditemukan pabrik atau tempat pembuatan kapak tersebut, yaitu di lahan Sumatera Selatan, Bogor, Sukabumi, Karawang, Tasikmalaya, Pacitan, serta Haleng Selatan, Gunung Ijen, Jawa Timur, sebagai alat upacara keagamaan, azimat atau tanda kebesaran. Kapak lonjong. Kapak lonjong digunakan sebagai cangkul untuk menggarap tanah dan memotong kayu atau pohon. Kapak bahu. Kapak bahu hampir sama seperti kapak persegi, hanya saja di bagian yang diikatkan pada tangkainya diberi leher, sehingga menyerupai bentuk botol yang persegi. Perhiasan. Seiring dengan berkembangnya kapak persegi dan kapak lonjong, pada masa Neolitikum, manusia telah mampu membuat perhiasan yang berupa gelang-gelang dari batu indah dalam jumlah besar, walaupun banyak juga yang belum selesai pembuatannya. Ini merupakan pekerjaan kaum perempuan. Pekerjaan tersebut disertai pula berbagai larangan atau pantangan yang harus ditaati. Hal ini menunjukkan bahwa orang-orang di Gendeng Lembu, Banyuwangi, di Tangerang, dan Minanga Sipaka di Sulawesi. Bekas-bekas yang pertama ditemukan tentang adanya Itu ada si teman kita Jasmar teman
saya akan suruh dulu teman kamu 2 orang untuk menjelaskan ke depan. Itu ada alat media saya buat seperti globe dengan peta, ya. Untuk apa menjelaskan dari penyebaran kapak lonjong dengan kapak persegi. Oke, silakan. Coba dulu maju 1 orang laki-laki, Mister. Di sini saya akan menjelaskan penyebaran kapak persegi. Kapak persegi awalnya ditemukan dari sekitaran benua Asia, yaitu sekitar Asia Tenggara, dan mulai masuk melalui Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Jawa, dan Bali. Dan di sekitar Asia Tenggara, kapak persegi tersebar di Vietnam, Thailand, Filipina, Kamboja, dan Singapura. Coba dulu kasih apresiasi untuk si Mister. Bagaimana biasa apresiasi kita nanti? Kamu hebat. Kamu hebat. Oke, silakan dulu Mister. Kita panggil lagi David untuk menjelaskan penyebaran hasil budaya praksara pada zaman Neolitikum melalui alat media peta. Persebaran kapal lonjong di Indonesia dapat ditemukan di Pulau Sulawesi, Pulau Flores, Pulau Maluku, dan juga Pulau Papua. Sedangkan di luar negeri, persebaran kapal lonjong dapat ditemukan di Burma, Filipina, Jepang, dan juga India. Oke, silakan. Kamu hebat. Kamu hebat. Oke, ya. Selanjutnya kita buat apa ya untuk bentuk kelompok, karena ada saya buat LKPD, ya. Tolong nanti dibentuk kelompok, silakan bentuk kelompok masing-masing, ya. Masing-masing ada 4 kelompok, ya. Ada 4 kelompok. Oke. Oke. Jadi di sini saya kasih kelompok 1, ya. Di sini kelompok 1 apa namanya, Nak? Kapak persegi. Oke. Di kelompok 2 ada namanya tulang sampul. Kelompok berikutnya yaitu kelompok 3. Nama kelompoknya apa, Nakku? Kapak bahu. Ya. Dan untuk kelompok yang berikutnya yaitu kelompok 4. Ya, nama kelompoknya apa, Nakku? Ya, kapak lonjong. Ya, silakan. Jadi ini saya kasih bentuk kelompok. Kalau bisa semua kerjasama, jangan cuma 1 orang yang ngerjain, ya. Semuanya bekerja sama untuk mencari. Coba dikerjakan, ya. Untuk kelompok 1 ada saya buat berapa soal di kelompok 1? Ya, kelompok 2 berapa soal? Baik, 3, oke. Akan dikerjakan. Kelompok 1 ini jadi kerjakan soalnya, kan? Ada yang apa?
Selesai? Sudah Bu. Semuanya soalnya udah selesai dikerjakan? Lagi. Jangan ada yang tidak ikut ngerjain ya. Ya, tampak bahu sudah selesai. Satu lagi. Kelompok 4 sudah selesai. Jadi kami di sini akan menjelaskan tentang zaman Neolitikum yang diberikan tugas oleh Bu Elisa. Membacakan oleh teman saya. Satu, apa sajakah hasil kebudayaan material zaman Neolitikum? Jawabannya: 1. Kapak bahu, 2. Kapak persegi, 3. Kapak lonjong, 4. Tembikat, 5. Batik. Nomor 2, bagaimana ciri-ciri zaman Neolitikum? Hidup menetap, mengenal bercocok tanam dan berternak. Dikenalnya kebudayaan kapak lonjong dan kapak persegi, dan telah mengenal kepercayaan animisme dan dinamisme. Buatlah salah satu gambar hasil kebudayaan pada zaman Neolitikum dan jelaskan hasil penyebarannya. Di sini kami memberikan gambar yaitu kapak lonjong dan penyebarannya sudah dengar tadi dan sudah dijelaskan mulai dari Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Nusa Tenggara, Bali dan sekitarnya. Dan di luar Indonesia dapat kita temukan di sekitaran Asia Tenggara. Kalau bisa itu hasil dari tugasnya boleh dilengketkan di peta. Namun kira-kira hasil budaya syarat zaman Neolitikum ini, contoh ini apa? Aku kapak lonjong ya. Tadi di kapak lonjong di daerah mana? Pulau mana? Oke. Coba kasih tepuk tangan buat temanmu. Oke, silakan. Kasih tepuk tangan apresiasi untuk temanmu kelompok. Kamu hebat. Kamu hebat. Hebat. Silakan duduk. Yang berikutnya kelompok berapa lagi yang udah selesai? Kelompok 2, silakan maju ke depan, temannya yang mewakili. Teman-teman, ini kami di sini ingin menjawab pertanyaan yang diberikan. Berdirinya kami di sini ingin menjawab pertanyaan yang diberikan guru kita, yang dijawab oleh teman ini. Yang nomor 1, apa saja hasil kebudayaan material zaman Neolitikum? Jawabannya adalah hasil kebudayaan zaman Neolitikum adalah anyaman, gerabah, kapak persegi, kapak lonjong, perhiasan, mata panah, dan pakaian. Pertanyaan kedua, bagaimana ciri-ciri zaman Neolitikum? Ciri-cirinya adalah hidup menetap atau sedekat, hidup dari bercocok tanam, alat yang dipakai berasal dari batu yang dihaluskan dengan sempurna, pertanian menetap, peternakan, masa ternak dan bercocok tanam awal, kepercayaan munculnya animisme dan dinamisme. Yang ketiga, buatlah salah satu gambar hasil kebudayaan pada zaman Neolitikum dan jelaskan hasil penyebarannya. Hasil kebudayaan zaman Neolitikum yang kami ambil yaitu keranjang anyaman dari daun lontar yang terdapat dari Kalimantan Selatan dan tersebar di Pulau Flores bagian timur, Pulau Adonara, Solor, dan Lembata, Nusa Tenggara Timur. Dan semuanya selesai soalnya. Oke, ini apa? Lengket teman, jalan-jalannya. Oh iya, oke. Coba, ya kasih langsung apresiasi.
Silakan duduk. Kelompok berikutnya yang sudah selesai. Berempat juga nggak apa-apa. Kan? Selamat siang semua. Selamat siang. Di sini kami akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Bu Elijah yang akan dibacakan oleh teman kami Ola. Pertanyaan yang pertama, apa sajakah hasil kebudayaan material pada zaman Neolitikum? Hasil kebudayaan pada zaman Neolitikum berupa kapal persegi, kapal lonjong, pakaian, anyaman, dan perhiasan. Pertanyaan yang kedua, bagaimana ciri-ciri zaman Neolitikum? Yang pertama, alat-alat batu sudah biasa, tempat tinggal manusianya sudah menetap, masyarakatnya sudah mengenal peternakan, masyarakat telah mengenal bercocok tanam, dan sudah mengenal kepercayaan. Pertanyaan ketiga yaitu buatlah salah satu gambar hasil kebudayaan pada zaman Neolitikum dan jelaskan hasil kebudayaan. Di sini kami ambil yaitu pakaian dari kulit kayu. Pakaian ditemukan di Kalimantan, Sulawesi Selatan, dan beberapa tempat lainnya. Fungsi pakaian yaitu untuk melindungi tubuh manusia purba dari gigitan binatang buas. Baiklah, sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih dan selamat siang. Selamat siang. Kasih Aku hebat. ke depan, mewakili aja ya. Silakan. Selamat siang teman-teman, kami dari Kelompok 4 akan mempresentasikan tugas sejarah. Saya akan membacakan kelompok 1. Apa sajakah hasil kebudayaan material pada zaman Neolitikum? Hasil kebudayaan material pada zaman Neolitikum yaitu kapal persegi, kapal lonjong, kapal bahu, perhiasan, dan pakaian. Soal nomor 2 yaitu bagaimana ciri-ciri zaman Neolitikum. Alat-alat batu yang sudah diasah dan dihias, tempat tinggal manusia yang sudah menetap, masyarakatnya telah mengenal kepercayaan, perubahan dari food gathering ke food production. Yang ketiga yaitu buatlah salah satu gambar hasil kebudayaan pada zaman Neolitikum dan jelaskan hasil penelitian. Salah satu hasil kebudayaan pada zaman Neolitikum adalah kapal atau perahu yang ditemukan di Sumatera yang berfungsi untuk menyeberangi lautan. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Kasih tepuk tangan. Silakan duduk. Ya. Jadi setelah sudah selesai dari semuanya presentasi ke depan, jadi bisa kita simpulkan materi untuk pembelajaran pada siang hari ini itu tentang materi kita tadi apa? Timologi,
hasil budaya pada zaman praaksara pada zaman Neolitikum ya. Jadi dalam penyebaran kapak lonjong di Indonesia dapat ditemukan di Indonesia bagian timur. Mana bagian timur itu termasuk di Sulawesi, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua. Sedangkan di luar Indonesia penyebaran kapak lonjong tersebar luas, yaitu di Cina, di Taiwan, di Jepang, ya kan? Jadi kapal lonjong digunakan untuk bercocok tanam dan juga berburu. Adalah pada kapal persegi ini yang banyak ditemukan di mana? Di wilayah Indonesia, yaitu di bagian barat. Di mana itu bagian barat? Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Bali. Jadi guna dari kegunaan berikutnya. Tadi sudah saya buat kesimpulan. Coba dulu saya suruh ke depan satu orang atau di situ aja dulu. Saya kira siapa yang bisa membuat kesimpulan dari materi kita hari ini? Coba saya tunjuk dulu ya. Tadi kan udah saya buat dari saya. Coba saya pingin satu orang teman kita dari kelas ini. Saya tunjuk dari kapak persegi dulu, kelompok 1. Gimana buat dulu dari kelompok 1 kira-kira kesimpulan materi pembelajaran kita pada siang hari ini. Coba Poni, kita akan berdiri Poni. Kesimpulan yang kita pelajari tadi, pelajaran saat ini sangat menyenangkan dan penjelasannya tadi sangat jelas dan mudah dipahami sehingga kita dapat mengetahui hasil kebudayaan zaman praaksara zaman Neolitikum. Oke, kasih tepuk tangan. Oke. Untuk minggu depan saya ada kasih tugas ya nanti ya. Coba nanti di tugas berikutnya minggu depan lihat di buku paket halaman 100 yaitu bab 2 ya. Coba semuanya coba bagaimana pendapatmu tentang pembelajaran kita pada siang hari ini? Berdiri Mister. Pembelajaran hari ini sangat menyenangkan. Tidak dapat mengetahui apa saja hasil kebudayaan dari zaman praaksara. Oke, itu. Persegi. Susan. Sertasi. Iya, selanjutnya kelompok oke, sudah pelajaran atau mempelajari sejarah pada siang hari ini. Tepuk tangan sekali. Sampai di sini materi pembelajaran kita pada siang hari ini ya. Sebelum kita tutup pembelajaran kita pada siang hari ini, mari dulu kita berdoa. Silakan kita berdoa. Teman-teman, kita menyelesaikan pelajaran kita. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, jadi terima kasih untuk siang hari ini sudah semangat dan makin semangat saya lihat. Mudah-mudahan kedepannya semakin semangat lagi untuk belajar sama saya ya. Jangan merasa bosan dan paling utama kehadiran ditingkatkan. Oke, assalamualaikum, selamat siang. Selamat siang. Masa berganti